sebagai warisan Nabi yang ditransfer oleh Nabi kepada sahabat, lalu diwariskan oleh sahabat kepada tabi'in, semuanya lewat masjid. Alhamdulillah, sampailah Islam kepada kita sehingga kita kenal Allah, kenal Rasul, kenal Quran, dan kenal hak serta batil. Bagaimana kita mengarungi kehidupan di dunia sehingga bahagia di dunia dan selamat di akhirat, itu barakah alumni masjid. Jadi tolong kembalikan masjid kepada fungsi awalnya. DKM jangan kalah dengan pengelola kafe. Karena sekarang lagi menjamur kafe. Paham kafe lagi? Kafe. Ya. Itu pengelola kafe untuk menarik tamu-tamu supaya mampir di kafe, mereka pasang lampu-lampu. Bayangkan, rumah sudah tahunan tidak terpakai, sudah menjadi penghuni UKK, dipasang lampu, subhanallah, ya, pada datang di jamaah masjid, begitu terkesima dengan lampu yang dipasang di kafe, mereka keluar dari masjid pindah ke kafe. Tidak cukup, karena kalau cuma lampu kan sebentar. Supaya betah di kafe, dipasanglah wifi. Sehingga jamaah yang awalnya betah di masjid, etikaf di masjid, itu pindah ke kafe. Yang disayangkan dan dikhawatirkan Bapak Ibu, ketika generasi muda kita sudah tidak betah di masjid, lebih betah di kafe. Ini bahaya. Jadi DKM harus bisa menarik hati masyarakat, baik yang tua maupun yang muda, yang pamangke atau istri. Bagaimana mereka bisa betah di masjid. Jadikan momen Ramadan sebentar lagi nih, 2-3 hari. Kapan lagi? Ramadannya kapan? Sabtu ke Ahad? Untuk menetapkan kapan tanggal 1 Ramadan, alhamdulillah, Nabi Muhammad sudah berikan standarnya. Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal. Ru'yah. Wa aftiru liru'yatihi. Begitu juga untuk menetapkan tanggal 1 Syawal dengan melihat bulan hilal. Allah tidak ingin menyusahkan umat dengan syariat. Justru Allah ingin umat menjalankan syariat dengan mudah. Islam Allah turunkan kepada kita lewat Nabi Muhammad dengan mudah. Nabi bersabda, "Innama bu'itsu bil hanifiyyati samhah." Aku diutus membawa agama Islam yang mudah. Jadi untuk menetapkan tanggal 1 Ramadan, Allah tidak paksakan kita untuk susah-susah bulan. Cukup lihat bulan dengan kasat mata. Ru'yah, tidak harus pakai alat. Innama yuridullahu bikumul yusra.
Allah menginginkan kemudahan kepada kita umat dalam menjalankan syariat. Jadi kenapa dibikin ruwet? Kita di Bapak Ibu dikasih yang mudah, pengennya yang ribet. Allah kasih yang mudah. Mau puasa Ramadan, lihat bulan. Cukup dengan mata yang sudah Allah anugerahkan kepada kita gratis. Kelihatan besok puasa. Kapan? Tanggal 29. Kalau besok 28, hari Selasa, Rabu 29. Tanggal 29 sore kita lihat apakah ada dari umat Islam yang mungkin di wilayah NKRI melihat hilal dengan kasat mata. Kalau ada satu orang saja, maka seluruh umat Islam Indonesia wajib puasa Ramadan. Subuh lidiknya tinggi. Kalau ternyata besok hari Rabu, malam Kamis, ternyata cuaca mendung sehingga bulan tidak bisa nampak. Fa'in humma alaikum, jika pandangan kita terhadap hilal bulan itu terhalang oleh mendung awan, fa'duhu. Dalam riwayat lain, fa'akmilu iddata sya'bana salasi. Kalau tidak nampak, maka Nabi ajarkan kepada kita genapkan jumlah hari Sya'ban 30. Namanya istiqmal atau ikmal. Nabi tidak paksakan kita. Kalau mendung gimana ya Rasulullah? Apakah harus pakai alat? Tidak. Apakah kita pindah kepada hisab? Tidak. Kalau tidak nampak, sempurnakan jumlah rakaat 30. Namanya ikmal atau istiqmal. Kenapa tidak pakai hisab? Hisab dipakai tidak. Kan aneh Bapak Ibu, kalau ada umat Islam menentukan satu Ramadan 2 bulan yang lalu, model bulannya belum kelihatan kok bisa tetapkan? Dari mana? Oh dari hisab dulu. Kalau Anda mengatakan dari dengan hisab, kembali kepada hadis Nabi Muhammad. Inna ummatun ummiyah la naktub wa la nahsub. Kita adalah umat yang dinisbahkan kepada ibu ummi. Bagaimana seorang bayi yang ketika baru dilahirkan, dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak bisa hitung. Kita dinisbahkan oleh Nabi kepada ibu. Artinya apa? Kita tidak pakai hisab. Karena hisab itu dipakai oleh paranormal, tukang ramal. Ya, maka umat Islam penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal atau awal bulan setiap bulan dengan rupiah. Bagaimana dengan alat? Ngapain pakai alat? Ya. Ada apa ribet-ribet harus beli alat dengan harga sekian miliar? Ya. Sementara kita dikasih oleh Allah mata yang sehat gratis. Bayangkan Bapak Ibu. Ya. Kalau mata kita diambil oleh Allah, na'udzubillah. Kalau mata kita diambil oleh Allah, kita ini tidak bisa lihat dunia. Untuk semua, karena mata adalah jendela kita untuk melihat dunia. Maka syukurilah. Kembali ke fungsi masjid kepada fungsi yang dipakai di zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika di zaman Nabi, masjid tidak hanya dipakai untuk ibadah, bukan hanya untuk sholat,
sholat di masjid, i'tikaf di masjid, belajar Quran di masjid, pendidikan generasi di masjid, Nabi terima tamu di masjid, musyawarah di masjid. Hal-hal yang berkait dengan sosial kemasyarakatan di masjid, sehingga menyebarlah Islam sampai ke ajaran. Itu semuanya barokah masjid. Jadi tolong makmurkan masjid yang luar biasa ini. Jadikan putra putri ajaran hamba-hamba Allah yang bertahan di masjid. Ingat dulu para ajian kiai, ketika kita masih kecil, ya, kita sama orang tua disuruh tidur di masjid, ditajuk di musola. Kita sekeluarga yang pamangku itu begitu ba'da isya suruh ke tahajud. Ayo yang laki-laki ke tahajud, suruh dilanggar, tidurnya dilanggar, yang istri di rumah. Itu pendidikan tarbiyah abawiyah, pendidikan, metode pendidikan yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ajarkan kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, sampai kepada orang tua kita, orang tua kita ajarkan kepada kita. Sehingga dalam hati kita Bapak Ibu ada koneksi dengan masjid. Itulah yang diharapkan oleh para orang tua dulu. Orang tua kita dulu mendidik putra-putranya agar betah di masjid. Tujuannya apa? Karena nanti di hari kiamat, di antara hamba Allah yang akan diberikan tempat spesial di padang mahsyar, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, di antara yang akan menempati naungan tersebut adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hamba Allah yang hatinya konek dengan masjid, selalu nyambung dengan masjid. Kalau tidak dididik dari mulai dini, maka jangan harap anak cucu kita akan konek hatinya dengan masjid. Ini tarbiyah pendidikan. Dulu tidak ada pesantren. Ya, kenapa sekarang jadi ada pesantren? Karena memang dulu sahabat dididik oleh Nabi dengan pendidikan ala pesantren. Di mana? Di masjid kami. Jadi pesantren-pesantren yang ada semuanya itu nyambung dengan pesantren Nabi yang santrinya adalah sahabat-sahabat yang tergabung dalam Ahlus Suffah. Zaman Nabi tidak ada pesantren, tapi sahabat itu 24 jam di masjid. Diajarkan oleh Nabi, dididik Quran, diajari akidah, diajari ibadah, diajari segala macam, ya sampai akhirnya ilmu yang diterima oleh sahabat itu disalurkan, diwariskan saja kepada kita. Alhamdulillah. Jadi tolong ke depan ini masjid harus betul-betul menjadi makmur dan sesuai dengan harapan. Jangan kecewakan beliau-beliau yang telah berjuang keras untuk merenov masjid ini. Tujuannya adalah bagaimana masjid ini bisa melahirkan ulama-ulama seperti yang lahir pada zaman sahabat, tabi'in, minimal menjadi ulama-ulama yang istiqomah, yang ilmunya manfaat bagi bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Jadi tolong ya kepada para DKM, bagaimana Anda bisa memanfaatkan momen Ramadan.
Ini kesempatan awal, mumpung baru diresmikan, baru syukuran. 2 hari ke depan, ya kita akan masuk Ramadan. Kalau perlu adakan takjil bersama. Dari mulai sebelum maghrib, seperti di Makkah, di Masjidil Haram Makkah, di Masjid Nabawi. Kalau sudah sore, digelar sufroh plastik panjang, ya sufroh gelaran plastik terpal panjang di teras masjid, ya diawali dengan teras dulu. Siapkan cukup takjil, kurma dengan cahaya. Tidak harus kebuli, tidak harus nasi mandi, nanti DKM bisa bantu kamu. Yang penting mereka mau meratapi masjid dulu. Biarkan mereka senang dengan masjid yang baru. Panci mereka, anak-anak kecil, anak-anak muda, yuk ajarkan mereka bagaimana memakmurkan masjid. Ramadan jadikan momen yang luar biasa. Apa? Kasih tahu mereka, anak-anak muda, anak-anak kita, juga para jemaah, bahwa bulan Ramadan ini bulan istimewa. Ketika kita puasa, Bapak Ibu, ketika kita puasa, Nabi sampaikan, sanadatun la turad da'watuhum. Ada 3 macam orang yang tidak ditolak oleh Allah doanya. Di antaranya as-shaim hatta yuftir. Orang yang puasa, apalagi puasa Ramadan, dari mulai fajar sampai buka puasa, itu doanya tidak mustajab. Apalagi doa indal iftar, apalagi doa ketika buka puasa, itu jaminan mustajab. Ajarkan kepada jamaah, sampaikan kepada anak-anak kita, ayo biasakan makmurkan masjid. Jadi dari mulai sebelum maghrib, anak-anak kita sudah seliweran di masjid sampai buka puasa. Ya, setelah itu sholat maghrib berjamaah. Tunggu sampai isya. Kalau enggak, pulang dulu, makan, setelah makan balik lagi. Sholat isya, tarawih. Setelah tarawih terus. Ya, kasih tahu mereka bagaimana caranya etika. Jangan sampai kita sudah diberikan tempat yang luar biasa, masjid yang luar biasa, kita tidak bisa memanfaatkan rumah Allah ini dengan sebaik mungkin. Bayangkan Bapak Ibu, ya, ini rumah Allah. Jika kita tahu bagaimana kita bisa panen pahala lewat rumah ini, sangat luar biasa. Bukan hanya yang membangun. Anda yang membangun antara Anda dengan Allah. Anda yang tidak mampu membantu pembangunan, Anda bisa panen pahala. Salah satunya, Nabi pernah bersabda, "Man ghada ilal masjid." Man ghada, siapa yang berangkat ke masjid, waraha, dan kembali dari masjid, liyata'allama khairan aw liyu'allimahu. Siapa yang berangkat ke masjid lalu kembali dari masjid, tujuannya, niatnya hanya ingin belajar sesuatu yang baik, sholat, Quran, ya, atau ibadah, maka pahala yang didapat kama halil mujahid fi sabilillah thumma yarji ghaniman. Orang yang berangkat ke masjid tujuannya untuk belajar sesuatu atau mengajarkan sesuatu, dan mengajarkan itu ajaran kiai, yang belajar itu adalah jamaah. Jadi jamaahnya dapat, ajaran kiainya dapat apa? Pahala seperti orang jihad fisabilillah dan kembali dengan membawa ghanimah. Bayangkan,
Anda bisa bolak-balik ke masjid minimal sehari semalam 5 kali Anda bolak-balik masjid. Berapa pahala yang Anda dapat mujahid fisabilillah, seperti pahala jihad fisabilillah, sangat luar biasa. Ya, belum lagi yang berangkat dari rumah subuh. Anda berangkat dari rumah mau ikut jamaah subuh di masjid. Siapa yang berangkat dari rumah menuju masjid di kegelapan malam, maka Allah